Saya 2 kali pertemuan bisnis talk sudah closing 2 kali. Satu dari Hong Kong, satunya dari Mojokerto. Zoom ini, aplikasi Zoom ini, saya 2 kali pertemuan bisnis talk sudah closing 2 kali. Satu dari Hong Kong, satunya dari Mojokerto. Jadi ini sangat membantu saya. Tapi ini seperti yang saya alami untuk bisa closing itu, jadi sebelum sebelum diikutkan di Zoom meeting, kita harus prospek dulu benar-benar tentang bisnis ini. Kita edukasi benar-benar. Jadi ketika dia masuk, dia langsung nyambung. Jadi itu yang saya lakukan. Luar biasa Pak Thohibin, keren sekali. Ya, terima kasih Mas Thohibin. Nah teman-teman, memang betul apa yang dikatakan oleh Mas Thohibin tadi dan sama Rani ya, bahwa ternyata di balik musibah itu akan terkandung ribuan sukacita sebenarnya. Sebagai tambahan informasi aja, aplikasi Zoom ini dulu adalah aplikasi yang tidak diminati oleh masyarakat. Ya. Kenapa? Karena kan cukup bisa ketemu langsung, ngapain coba pakai Zoom ya. Begitu pandemi terjadi, kenaikan penghasilan yang punya Zoom itu Anda tahu berapa ya? 66 triliun dalam waktu 1 bulan saja. Anda bisa bayangin ya. Ini sama saja dengan bisnis kita, ya. Ibaratnya kalau Anda sedang memasak air, jika dia belum mendidih, Anda tunggu saja. Karena jika airnya dikasih telur mentah, ketika telur mentahnya itu sudah matang, itu dia akan tenggelam atau dia akan naik di permukaan. Ibu-ibu itu tahu ya. Telur kalau direbus ya, dia akan berubah lokannya, posisinya gitu kan. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa yang mulanya tenggelam di bawah, begitu waktunya tepat dia akan naik di permukaan. Ya, itu yang pertama ya, kekuatan daripada pandemi bagi yang punya Zoom. Tapi yang tertarik saya dari Mas Thohibin, ini sebenarnya buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya ya. Dari aplen-aplennya. Tahun 2015, kalau nggak salah ya, 2015 kalau nggak salah, atau 14, Mbak Tanti itu yang ingat ya, Mas Barus itu. Mbak Tanti berangkat ke Hong Kong. Jadi Mas Thohibin dapat prospek orang Hong Kong, TKW. Coba Anda bisa bayangin ya, kalau TKI-nya atau TKW-nya itu bisa menjadi virus positif buat teman-teman lainnya, wah ini akan luar biasa ya. Mereka pulang ke Indonesia sudah tidak lagi sekedar untuk pulang dan kembali, tetapi mereka memang pulang kembali itu untuk membangun bisnis ini, menolong teman-teman lainnya yang ada di sana. Yang lainnya mungkin masih jadi TKI, tapi yang pulang ke Indonesia sudah jadi MDI team, balik lagi ke Hong Kong, entah bikin kegiatan apa gitu kan, garap orang-orang di sana kan luar biasa ya. Mudah-mudahan ya Mas Thohibin ya. Tapi itu tadi, Anda perlu belajar dari Pak Saiful ya, bagaimana membangun kekuatan imajinasi, kekuatan pikiran, sehingga orang yang jaraknya jauh itu merasa bisa menjalankan usaha ini. Oke, lanjut. Halo teman-teman semua. Shirley ya? Iya, nama saya Shirley Ma, masih saudara jauh silakan. sama Jack Ma. Saya nggak sempat konfirmasi waktu ke Taiwan karena saya sibuk jalan-jalan. Latar belakang, udah tahu semua ya, anak 1, suami 1. Ya, di tengah pandemi ini ya, jadi yang dulunya itu rasanya impossible gitu dan tidak tersentuh, tapi justru di suasana seperti ini menjadi opportunity baru.
yang kemarinnya mau prospek kemana ya, keluar kota, itu kan kita untuk ke situ kan pending dulu ya, mengingat luar kota butuh biaya lebih, tapi sekarang itu sudah ada jawabannya gitu ya. Jadi menurut saya bisnis kita ini sudah mulai borderless, tidak ada batasnya. Nah, mungkin dari situ mungkin bisa dibuka lagi daftar-daftar namanya ya, yang dulu mungkin dipending, yang luar-luar kota. Sekarang kan bahkan sampai luar negeri, mungkin visinya yang bisa sampai Asia Pasifik itu mungkin bisa terrealisasi lebih dini. Tinggal bagaimana kita menyorotinya. Saya kemarin juga excited ya, wah ini siapa lagi nih yang luar kota yang potensi-potensi yang dulunya belum bisa digarap, sekarang bisa gitu. Nah jadi, tapi jujur justru kayak gini nih kan menurut saya potensinya lebih besar karena memang kondisi selain dari melebarkan jaringan sudah borderless, juga bisa meningkatkan dari sisi ini ya, penjualan. Nah, jadi nasabah-nasabah yang lama itu kan kalau kita mau trace lagi ini yang belum ambil HSCPI kan bisa di follow up semua juga. Karena kondisinya memang sekarang serem ya kalau nggak punya HSCPI gitu sih. Jadi menurut saya di balik setiap sesuatu yang dipandang orang itu kurang menguntungkan selalu ada sisi baiknya. Menurut saya begitu sih. Dan menurut saya bisnis stok online ini sangat membantu buat teman-teman yang baru juga. Dan karena grup meetingnya sekarang lebih banyak juga ya, jadi yang baru-baru ini lebih terakomodasi juga. Iya, Pak Tobin sharing dong gimana tuh sebelum prospektifnya yang di Hongkong sama yang itu kok 2 kali langsung closing tuh gimana? Bisa sharing mungkin ya. Kita pengen belajar nih. Oke, Pak Toibin mungkin masih monitor. Silakan mungkin bisa sharing hari ini. Sekali lagi, tidak seputar bisnis stok, teman-teman ya. Kita lebih luas lagi bagaimana kita memanfaatkan Zoom meeting ini untuk sarana promosi kita. Silakan, Pak Toibin mungkin masih monitor. Oke, saya akan sedikit sharing ya tentang 2 kali pertemuan, saya 2 kali closing. Sebetulnya saya nggak banyak bawa orang sih. Yang pertemuan pertama itu cuma 2, closing 1. Yang kedua ini bawa 2, 1 dari Kalimantan, 1-nya dari Hongkong. Yang Kalimantan masih butuh 1 kali lagi pertemuan. Ya, yang closing sudah Hongkong. Ya, saya share saja di FB itu, terus ada yang masuk tanya-tanya. Habis itu saya jelaskan. Jadi bukan pokoknya ngikut saja, nggak seperti itu. Kalau kita cuma pokoknya ngikut saja, nanti kalau dia nggak sesuai dengan angan-angan dia waktu di dalam Zoom itu, dia pasti akan mental. Jadi saya terangkan betul pentingnya proteksi, satu bisnis ini ke depannya gimana, itu saya jelaskan betul-betul. Jadi ketika dia masuk, dia langsung ada tambahan impact, ada tambahan presentasi dari narasumber, dia langsung antusias. Zoom ditutup itu dia bilang langsung, oke, saya gabung nasabah plus agent. Jadi, Mas Toibin itu prospeknya udah kenal atau belum sebelumnya, Mas Toibin? Belum kenal. Jadi murni dari Facebook ini, Mas Toibin ya? Belum kenal. Yang dari Hongkong ini kenal 3 hari kalau enggak 2 harian sebelum acara itu dimulai. Jadi waktu grup meeting pertama hari Selasa itu, habis itu saya sebar undangan lagi, habis itu kenal yang di Hongkong itu, terus telepon-telepon. Nah, teleponnya ini saya nggak sendirian, saya beri kekuatan power lagi, saya gabungkan dengan Bu Tanti di WA. Nah, di WA, di WhatsApp. Jadi saya kasih power lagi, saya sambungkan Bu Tanti. Setelah itu besoknya saya suruh ikut bisnis stop. Gitu. Terus yang pertama itu saya juga kenal 3 hari. 3 hari saya prospek juga, habis itu saya suruh ikut grup Zoom meeting. Habis itu Zoom meeting selesai juga dia bilang sama juga. Menurut saya sih yang begitu penting harus ditekankan yaitu 1, BP impact itu yang benar-benar terasa betul
buat nasabah. Dua, yaitu penekanan masalah proteksi sama income. Karena apa? Karena kita di sini nggak hanya butuh orang itu jadi agent aja, karena dia harus paham pentingnya proteksi itu. Itu satu. Oke, saya rasa seperti itu. Jadi sebelum masuk di Zoom meeting, kita harus benar-benar kasih edukasi yang benar. Atau Ibin itu presentasinya itu lewat telepon berarti ya Pak ya? Ya, cukup telepon. By phone, enggak by Zoom. Jadi enggak pakai buku presentasi ya? Enggak. Jadi saya jelaskan lewat telepon. Jadi kekuatan SMS, persuasif ya, Pak Ibin ya? Ya, pertama chat WA. Ketika dia sudah nyaman, baru saya telepon. Oke, terima kasih Pak Alam, Mbak Sally. Thank you Pak Ibin, keren. Pak Ibin, luar biasa. Teman-teman, ini tadi dari Pak Ibin memang tidak hanya Zoom, tapi sebelumnya juga ini ya, dia lewat WA atau Facebook. Terima kasih semua sharing hari ini. Saya kembalikan ke Pak Alam untuk materi utama di grup meeting ini. Silakan Pak Alam. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Mas Amang. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, sekaligus ini sebagai satu informasi ya buat teman-teman semua ya. Yang pertama, ya saya mengapresiasi semua pencapaian kawan-kawan ya. Sesuatu hal yang baik sekali di awal kondisi seperti hari ini, ternyata semangat kita justru semakin menggelora, semakin baik. Harapannya adalah yang lainnya bisa segera ngikut ya. Untuk bisnis stok mendatang, apalagi bisnis stok hari ini ya, maksudnya yang sesinya Pak Barus, BP Impact itu nanti akan disiapkan 3 profil. Jadi ada profil orang yang levelnya kira-kira sudah level up, level middle, dan level yang sama dengan saya. Orang yang hidupnya ya nggak terlalu beruntung pada waktu bergabung masuk di bisnis ini. Sehingga nanti teman-teman bisa mempunyai satu gambaran secara garis besar, oh orang yang level sosial ekonominya begini bisa berhasil, yang ini juga bisa berhasil. Bisnis ini nampaknya, aduh apa bisa ya saya menjalankan usaha ini ya, apa bisa, apa mungkin gitu ya. Nah, tetapi faktanya ya omsetnya naik. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Tentu saja komponennya banyak. Nah, harapan saya teman-teman, apakah kita sedang menghadapi musibah atau tidak menghadapi musibah, itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah apakah bisnis kita itu gimana caranya tidak mengalami musibah gitu ya. Nah, inilah yang sedang kita dorong kepada teman-teman, bagaimana kita punya bisnis yang automatical income. Mudah-mudahan Anda bisa capai impian Anda tahun ini, dan kami tidak sabar untuk melihat video Anda yang nanti akan tampil ditonton oleh ribuan orang. Saya doakan yang BP cepat jadi Emerald, yang BE jadi BP, yang sudah kita janjian jadi MDIT, tahun ini jadi MDIT. Yang mau jalan-jalan luar negeri, bisa keluar negeri setelah COVID-nya selesai. Karena itu berdosa ya buat kita itu kalau kita itu tidak sukses. Karena Anda tidak tahu pada saat mentor Anda atau upline Anda itu meletakkan dahinya di atas sajadah, siapa yang didoakan supaya berhasil di tahun ini. Siapa yang dimasukkan di dalam doa-doanya. Jika nama Anda yang masuk dalam doanya, bukankah itu sebuah kehormatan di dalam hidup kita ya? Jadi saya doakan semua teman-teman bisa capai impiannya. Anda bisa jadi bukti, Anda bisa menjadi seorang penerjemah, translator yang terbaik sehingga orang mengerti maksud Anda selama ini.